Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Pada kesempatan ini saya akan putarkan satu video yang sebenarnya udah dari kemarin ya, dan akan kita tanggapi ya, di mana terjadi diskusi antara Wak Labu ya, Wak Labu dengan Pak Bom Bom, Pak B2 ya. Jadi ini dua kelas berat di mana sebenarnya kalau mau kita bilang Pak B2 ini adalah bintang baru dari pihak kekristenan. Kalau si Rudi ini udah muka lama lah, udah bosan kita lihat ya. Si itu kan putar-putar dari dulu, kalau Rudi Yones itu kan mutar-mutar-mutar aja gitu dari dulu. Gitu-gitu aja. Dia cuma memaintain sebagaimana supaya penontonnya atau donaturnya nggak cabut. Ya memang dia lagi grafiknya turun karena dia nggak ada hal baru. Yang pertama dia nggak upgrade ilmu, dari dulu ilmunya cuma itu-itu saja, ya nggak ada penambahan, nggak bisa belajar bahasa Ibrani, nggak ada yang baru gitu kan, cuman itu aja. Sedangkan Pak Bom Bom ini saya termasuk salut ya, di mana tahun lalu dia baru muncul dan dalam waktu sekejap dia menjadi seperti apa ya, bisa dikatakan sekarang dia jadi kayak sentralnya teman-teman Kristen. Jumlah penonton live-nya lumayan ya, besar gitu, lebih besar daripada Rudy Yohanes tentunya, 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. Biasanya di pihak Kristen yang bisa 1.000-an itu hanya penghujat. Contohnya adalah Saifuddin Ibrahim dan juga Paul Jang. Selain mereka dua, sangat sedikit channel-channel Kristen yang bisa tembus 1.000-an stabil ya. Stabil 1.000-an. Kalau kadang-kadang 1.000 ya ada juga yang bisa. Tapi yang stabil 1.000-an cuma dua ini. Kalau saya yang menghujat ya, ada si Saifuddin, ada si Paul Jang, itu penghujat. Tapi Pak Bom Bom ini luar biasa saya bilang. Ya, dia bisa stabil 1.000-an, walaupun hujatan dia nggak banyak gitu. Dia paling lebih ke arah menyindir ya. Dia menggunakan kata-kata yang lebih santai, yang menghujat paling kawan-kawannya. Jadi dia masukin orang-orang yang jago menghujat seperti Sob Katul, ya terus yang lain-lain. Nah, yang lain yang nanti menghujat dia biarin aja. Kalau dia kan santai-santai di depan mic dia paling joget-joget, ya nanti dia pakai mimik mukanya lucu-lucuan gitu kan. Cuman memang Pak Bom Bom ini ada kelebihan satu yang saya rasa belum bisa uh, ada di tempat lain ya. Satu kelebihan yang saya rasa nggak bisa ditiru, belum bisa ditiru sama orang siapapun ya yang ada channel debat lintas agama. Tentu saja kemampuan Pak Bom Bom untuk standby di kursi panasnya ini 12 jam. Ya, nggak ada satupun channel yang bisa mengimbangi daya tahan Pak Bom Bom satu hari 12 jam non-stop ya, tanpa putus. Setiap hari mengudara. Ya, setiap hari mengudara. Luar biasa loh, itu salah satu dedikasi yang saya rasa susah kalian temui gitu. Konsistennya tuh luar biasa. Ya, saya belum pernah menemukan orang sekonsisten Pak Bom Bom bisa live 12 jam sehari tanpa putus gitu ya. Benar-benar tiap hari ada. Bukan 1 bulan sekali, bukan seminggu sekali. Setiap hari 12 jam. Itu belum ditambah yang nggak live ya. Sebelum live kan mungkin mereka ada ngobrol-ngobrol dulu juga. Ya, di belakang juga ada ngobrol-ngobrol sedikit dulu. Jadi saya salut dengan Pak Bom Bom ini. Memang ketahanannya tuh luar biasa nih. Ya, dia ini benar-benar kalau baterai inilah yang daya tahan lama ya. Dan kita bisa melihat bahwa dia masih segar, konsentrasinya masih bagus sampai sekarang, nggak ada penurunan performa. Walaupun ini udah jalan setengah tahun seperti itu. Ya, harusnya kan biasa orang mulai menurun performanya, kalau dia nggak stabil. Salut sih, lihat Pak Bom Bom yang bisa 12 jam sehari. Bahkan saya dulu udah bilang, hidup seperti Pak Bom Bom ya. Ini orang harus cari tahu nih bagaimana cara hidup seperti Pak Bom Bom. Dia bisa tahan lama gitu ya. Tahan lama. Ini mungkin Saifuddin harus belajar juga sama Pak Bom Bom bagaimana supaya bisa tahan lama ya, bisa perkasa. Perkasa dan tahan lama. Oke, kita akan saksikan ya bagaimana dua orang ini baku hantam. Ya, dua orang gajah ini ya. Kalau Rudi udahlah kita no comment lah kemampuan dia ya. Kita lihat bagaimana Pak Bom Bom menghadapi asumsinya Rudi Yohanes. Ya, karena kalau dari pihak Muslim udah capek sih ngurusin si Rudi ini, udah tau lah cara-cara dia ya. Terus mutar-mutar dia bagaimana. Ya, kita saksikan dulu video berikut ini. Halo Pak Bom Bom, selamat sore. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Sore. Ini umat sudah mulai gerah ini melihat siaran tadi malam. Bagi saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 34. Di situ tidak ada dikasih tahu bahwa
Kita mengasihi orang ada kata kecuali. Karena begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti untuk seluruh. Jadi bisa menurut Pak Bobom kira-kira kita mendoakan pengikut Hubal? Kalau di dalam firman Tuhan kan memang kan Tuhan yang melihat hati. Kita cuma bisa mendoakan aja. Berarti kan bisa kalau berarti bisa mendoakan pengikut Hubal. Contoh, Yesus pernah mendoakan pengikut penyembah berhala? Beri saya satu contoh. Begini, saudaraku. Di dalam Lukas 6 ayat 27 hingga 28. Mereka kan menyakiti kita orang-orang yang menyembah ilah lain. Mereka menyakiti kita, tapi Tuhan Yesus bilang, sebentar saya baca dulu ya. Lukas 6. Lukas 6 ayat berapa? Lukas 6 ayat 27. Ya, dan biar 28. kubukakan. Oke, silakan. 27 kubacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Nah, permasalahannya kita tidak memusuhi Anies. Tetapi misalnya saya mengambil sebuah contoh, terlepas dari Anies, di luar dari Anies. Ada seorang penyembah berhala. Bisa enggak Yesus mendoakan dia? Beri contoh di mana Yesus mendoakan seorang penyembah berhala. Silakan. Tidak ada ayatnya, cuma memang kalau orang penyembah berhala. Sebentar Pak. Ya. Kan kita nggak berdebat kalau lain. Ya. Ya, jadi begini maksudnya lain. Memang dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua, Tuhan tidak akan pernah mendengarkan dua orang penyembah berhala, tidak akan pernah. Tapi kan kita lihat di dalam 1 Samuel ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tunggu, Yesaya 59 dulu, sebentar, Yesaya 59. Ya. Yesaya 59 tidak ada bercerita tentang penyembah berhala di sini. Tetapi ini orang yang menyembah Tuhan, tetapi dia punya dosa dan punya kejahatan. Ya, dipahami, jangan dibolak-balik atau ditambah-tambah ini. Tidak, saya tidak tambah, saudara. Ya, jadi ini untuk orang yang punya kejahatan dan dosa. Contoh saya orang Kristen, saya berdoa tidak dijawab doa saya karena ternyata saya saat berdoa saya itu punya kejahatan dan punya dosa. Apalagi Samuel berapa? 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke Tadi Yesaya 59 ayat 1 sudah dibaca. Sudah, 1 dan 2 sudah. Nah, di situ kan sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu maksudnya kan untuk orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Jadi doa tidak akan didengar. Bukan. Jelas? Itu bukan begitu tuh Pak Bom. Orang yang tidak mengenal Yesus itu bukan dibilang begitu. Itu namanya kalau penyembah berhala tidak mungkin berdoa kepada Yesus. Itu hanya orang-orang yang berdoa kepada Bapa di sorga. Di dalam dia berdoa, dia masih ada kejahatannya dan ada dosanya, maka tidak didengarkan. Kan orang yang menyembah berhala, orang menyembah berhala tidak akan mungkin menyembah tidak akan dengar. Itu kan murka Allah ada. Mereka kan dalam Roma 1 ayat 18 itu kan murka Allah sama mereka. Mereka tidak. Roma 1 ayat 18. Nah, di sini kan dalam 1 sampai 16 ayat 7 ini. Berarti tadi Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu orang bukan doa penyembah berhala, tetapi doa-doa orang yang menuhankan, berarti doa-doa orang yang menuhankan Bapa di sorga itu atau Yahweh atau Elohim. Mereka doanya tidak didengar karena ada kejahatan dan ada dosa, bukan penyembah berhala. Nah, sekarang carikan saya satu ayat di mana kita bisa mendoakan orang-orang penyembah berhala. Saya tanya dulu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan siapa? Mencari orang yang berdosa. Enggak, Yesus itu datang mencari orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu ada dua jenis yang ketika Yesus. Pertama adalah domba tersesat, yang kedua adalah domba hilang. Baru yang ketiga, Yesus memberi sebuah perintah lagi, itu perintahnya apa? Menjadikan seluruh bangsa murid. Tetapi tidak mendoakan supaya penyembah berhala atau orang-orang yang tidak mengenal Yesus untuk didoakan supaya selamat, supaya ini, supaya ini. Enggak. Tak ada doa diajarkan Yesus, berdoa Bapa kami itu tidak ada diajarkan untuk mendoakan para orang yang tidak mengenal Yesus. Tidak ada itu.
Jadi kita boleh membenci orang yang penyembah berhala, boleh benci. Tidak, kita tidak mengatakan benci tetapi tidak mendoakan. Tidak mendoakan bukan berarti membenci. Mohon dibedakan. Saya tidak pernah mendoakan orang, katakanlah siapa yang misalnya katakanlah Mr. X yang dia tidak mengenal Yesus. Tidak pernah saya doakan. Bukan berarti saya tidak membenci, bukan berarti saya membenci dia. Bedakan, tidak mendoakan bukan berarti membenci loh. Karena dia punya Tuhan sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Tidak mungkin saya doakan dia. Berarti salah ya kalau kita mendoakan orang Muslim, salah ya. Kalau orang-orangnya individu itu tidak dibenarkan. Tidak ada ajarannya di dalam Bible. Tetapi kalau kita doakan misalnya gubernur, bisa. Karena gubernur tidak punya Tuhan. Gubernur itu jabatan tidak punya Tuhan. Tetapi kalau orangnya itu punya Tuhan sendiri. Tuhannya sendiri pun tidak menerima doa kita. Jadi kita nggak boleh berdoa orang, siapa tahu kalau dia bisa bertobat, nggak boleh mendoakannya. Kalau bertobat bisa. Masalahnya inti doa Pak Gilbert bukan mengajak Anies bertobat. Bukan bicara Gilbert, kita nggak bicara Gilbert. Oh iya, kita bicara kan yang lain. Iya, itu kan di luar. Oke. Saya mau tanya saja. Ini kan pandangan lain, terserah lah. Saya nggak mau berdebat. Ya. Ya, maksudnya kalau kita berdoa orang yang Muslim tidak boleh. Kalau mengajak dia untuk mengenal Yesus bisa. Karena perintah itu. Misalnya Bapa di sorga, rubahlah hati orang itu agar mengenal Engkau. Bisa. Dan itu Tuhannya nanti marah juga sama dia. Karena kan kita ada berbeda Tuhan. Tetapi contoh, kalau saya doakan misalnya seorang yang katakanlah, saya jangan menyebut agama Muslim, yang lain lah. Tolong ya, Alay sebentar lah. Tolong yang di live chat ya, saya tidak berdebat dengan Rudi Yohanes ya. Saya tidak pernah mau ribut dengan orang Kristen, ingat ya. Kita hanya diskusi aja. Saya hanya diskusi dengan Rudi Yohanes. Oke. Saya kalau mau berdebat sama Rudi, sebentar dulu. Saya kalau mau berdebat sama Rudi, orang bodoh yang mau berdebat sama seiman ya. Dengar ya, nanti kita digoreng kayak pisang goreng. Saya tidak pernah mau berdebat sama orang Kristen. Ya, kita diskusi aja. Nah, jadi misalnya begini Pak. Misalnya saya mendoakan katakanlah penyembah hubal lah atau berhala. Saya doakan dia, ya Tuhan dia sakit nih. Berikanlah kesembuhan kepada si Anu yang penyembah hubal itu. Terus dia sehat. Menurut Pak Bom, siapa yang menyehatkan dia? Apakah Tuhan yang saya sembah atau Tuhannya si hubal itu? Pasti orang akan bertanya kepada dia. Dan dia akan bercerita, saya berdoa kepada hubal. Ternyata hubal menyehatkan saya katanya. Orang makin percaya kepada hubal. Sementara saya yang mendoakan dia, menurut saya Tuhan saya yang menyembuhkan dia. Saya mau tanya dipahami? Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Lidah kita ini untuk berbicara, mengutuk atau berdoa. Lidah kita. Kalau mengutuk kita tidak diizinkan. Mengejek bisa. Contoh Elia mengejek. Coba lain buka Yakobus 3 ayat 9. Siap. Yakobus 3 ayat 9. Yakobus berapa? 3 ayat 9. Yakobus mana ini sekarang? Yakobus 3, bentar ya. Ayat 9. Kubacakan. 10 ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, berarti bukan memuji hubal ya. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang menciptakan menurut rupa Allah, ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, ya. Ya. Jadi yang di live chat, mulut kita ini kita nggak bisa menghakimi orang ya. Meskipun dia penyembah hubal atau apapun, penyembah di luar Yesus. Lidah, coba kelar ke Amsal 6 dulu, Amsal 6 ayat 16. Tunggu dulu, kita jelaskan dulu ayat ini Pak Bom. Nanti kita kembali ke situ lagi, sama-sama. Nah, jadi gini ya. Ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi maksudnya bahwa seorang manusia itu tidak ada yang bisa mengendalikan lidahnya. Ya kan? Ia adalah satu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ingat ya, dengan lidah memuji Tuhan. Tidak dikatakan di sini dengan lidah kita memuji hubal. Tidak ada ya, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Nah, ini hebatnya Bible ini. Satu dikatakannya memuji Tuhan, satu mengutuk manusia. Jadi tidak ada memuji hubal, tidak ada mengutuk hubal juga di situ. Ya. Ya. Jadi tapi sini jelas. Di sini kan Tuhan menciptakan manusia kan semua kan serupa menurut gambar Allah tuh.
Betul, serupa. Betul. Makanya mulut wajah Jadi, diciptakan menurut rupa Allah, betul. Jadi ini hanya jadi mengatakan bahwa dari mulut itu keluar kutuk dan keluar pujian. Itu saja. iya, jadi mulut kita ini memang pakai jaga lidah, jangan kita bicara orang. Kalau saya tidak pro ke Gilbert, saya nggak pro. Jujur ya, saya nggak pro. Nanti kan Tuhan Yesus katakan, kau kutegur, kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuhajar. Nah kita ini anak-anak Tuhan kan tidak boleh kita menghakimi pendeta. Biarkan saja dia. Kalau dia sudah berkata bahwa dia begini, Pak, sebentar lah. Saya nggak pro ke dia. Cuma kan firman Tuhan kan ada katakan, kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuhajar. Nanti Tuhan yang tegur. Boleh kita menegur dia dalam 2 Timotius 4 ayat 2, 1 Timotius 5 ayat 20, ya kan? Kemudian di dalam Amsal 15 ayat 10, Amsal 27 ayat 5, kita boleh menegur dia. Tapi kan nanti kan Tuhan nanti berperkara. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura. Nah, yang kemarin Pak Bombom melakukan kasih yang pura-pura atau teguran nyata? Loh, saya kan hanya menyampaikan, saya tanya bukan tegurnya pura-pura, tidak. Saya tidak berpura kepada siapa. Karena yang saya lihat di situ teguran yang berpura-pura. Kenapa berpura-pura? Itu Pak haknya Bombom. Rudi mau. Ya, Pak Bombom di situ mengatakan. Rudi mau tuduh saya terserah, saya nggak pro. Rudi kan tahu saya orang apa. Dia dominasi gereja kan beda dengan saya. Saya tidak kan nanya dominasinya, tetapi saya lihat di situ. Saya tidak pro, bukan pura-pura lah. Kalau lain menuduh saya langsung, ini. Lain jangan menuduh kan kita saya. lihat rekamannya. Saya putarkan rekamannya lagi, bahwa di situ saya lihat kasih yang pura-pura, di mana Pak Bombom sebenarnya tanpa sadar menjerumuskan beliau itu seolah-olah ya kita kan bisa mendoakan siapa saja. Tidak. Ya memang mendoakan siapa saja. Berikan saya satu contoh. Tuhan datang ke dalam dunia dia pilih-pilih. Berikan saya satu contoh di mana Yesus mendoakan penyembah Hubal. Sebentar dulu, saya tanya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dia pilih-pilih kah? Ya, memilih, memisahkan domba dan kambing. Tidak pernah Yesus memilih kambing. Iya, memilih itu memang itu kalau setelah orang tidak mau dengar. Tapi kan Tuhan datang sini kan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Ya, jadi memilih kita apa? Manusia, kita tidak bisa memilih keselamatan. Iya, tapi kita memilih manusia, domba. Tidak pernah memilih kambing, memilih domba. Iya, benar lah. Tapi kita tidak manusia punya hak untuk memilih. Itu Tuhan yang punya hak. Firman Tuhan katakan jangan kita menghakimi. Itu bukan menghakimi, tetapi kasih yang pura-pura. Karena Pak Bombom bilang kita bisa mendoakan siapa saja. Gak bisa. Iya, kita mendoakan. Ya terserah lah aja lah, itu pendapat lain, saya nggak mau berdebat. Terserah lah, terserah aja. Ya, kita tidak bisa, namanya firman Tuhan, saya cuma mengajarkan kasih. Karena Yesus mengatakan mengasihi sesama manusia. Hukum tapi yang ada mengasihi Hubal. Loh, mereka kan manusia lah. Kan kita tidak tahu kapan mereka bisa berubah. Kita dalam hal itu firman Tuhan bukan kan bicara berubah. Kita bicara tentang doa yang disampaikan Pak Gilbert. Dan itu menyangkut pada, kita bicara tentang Pak Gilbert aja dulu, jangan bicara yang lain. Kita baca dulu Matius 22, Saudara. Siap. Matius 22 ayat berapa? Ayat 37 sampai 40. Silakan, Pak. Ya, Matius 22. 22 ayat berapa? 38 sampai 40. Ya, aku bacakan 38 sampai 40. Itulah hukum yang terutama yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua, hukum inilah tergantung hukum seluruh hukum Taurat. Ya, jangan lupa hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, jangan kasihi Hubal. Kita mengasihi manusia. Nah, memanglah, saya sudah tahu sudah. Nah, paham ya? Jadi tidak ada di situ perintah untuk itu kan mendoakan. Kasihilah Tuhan Allahmu itu kan ayat hukum Taurat dari 1 sampai 4 kan. Sampai hari Sabat kan, nanti kan yang ke-39 ini kan dari 5 sampai 10. Betul, jangan mencuri, membunuh, segala macam. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia, sesama manusia. Tidak ada bilang manusia kecuali, tidak ada kata kecuali. Di situ memang sesama manusia, dalam artian kita nggak boleh membunuh. Tetapi tidak ada dikatakan situ doakanlah, tidak ada di situ dikatakan membunuh. Tidak ada kata membunuh. Sebentar, Pak Bombom sudah menjelaskan. Ya, makanya kedua hukum itu. Hukum pertama kasih Tuhan. Hukum yang berikutnya kasih manusia, yakni jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu.
Tidak Ya, ada dibilang tapi di situ mendoakan Hubal, nggak boleh. bukan mendoakan Hubal. Jangan. Kita harus mengasihi sesama manusia. Terserah lain Ya, saja lah. Yang penting intinya, ya. saya Kita punya pengajaran. sebentar. Kita tidak ada membenci orang, tidak. Kita tidak ada membunuh orang. Ingat ya, hukum itu kan 6. Saya tidak bilang berdoa untuk Hubal. Enggak, saya bukan belum menyembah Hubal. Enggak. Kemarin topik kalian itu berbicara adalah tentang doa. Nah, saya Kan dia bilang, saya bicarakan, mendoakan ini menjadi ini. dia kan mendoakan kan karena dia kan menghargai Pak Anies kan sebagai gubernur dalam Roma 13 Ya. ayat 1 dan 2. Ya kan? Nah, Roma 13 ayat 1 2 kan dia menghargai sebagai gubernur. Ya kalau umpamanya dia berdoa kesalahan itu urusan dia dan Tuhan. Kita nggak bisa Ya. menghakimi dia. Nah, disitulah Pak Bambang menurut saya tidak tegas dalam hal ini. Kenapa saya bilang itu kasih yang pura-pura? Saya tidak mengatakan di situ dikatakan pemerintah Pak Bambang, bukan Silakan. individu. Silakan, Pemerintah silakan. bukan Jadi individu. begini ya. Begini ya. Contoh, Nggak, kalau saya nggak, mendoakan seorang begini, gubernur begini. itu bisa. Begini Ya. lah. Sudah terserah, live punya website, live punya ini terserah. Yang penting saya intinya saya ajar saling mengasihi. Saya tidak memilih-milih orang mau Islam, mau Kristen, kita wajib mendoakan. Dia mau terima karena dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan melihat hati. Jadi kita punya hati untuk mendoakan orang saja. Kalau orang itu dia tidak terima Berikan Tuhan, saya satu terserah contoh dia. Yesus mendoakan orang penyembah Hubal. Tidak ada terus di Alkitab. Ya tidak sudah, ada. kalau tidak ada berarti nggak bisa. Kita Nah, sekarang mendoakan begini. mereka. Coba 1 Samuel 6 dulu. 1:16 ayat 7 Ya, dulu. 1 Samuel 6. Kita buka. Kita bisa mendoakan orang, tapi konteksnya jangan sembarangan ya. 1 Samuel 6 ayat 16. 16. Oke. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu Bukan, juga. 1 Samuel 16 ayat 7. Oh, 16 ayat 7. Sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasmu atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat yang di dalam hati. Ya, konteksnya paham ini Pak Bom? Saya paham. Ya, ini tidak menyangkut seluruh manusia Pak Bom. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah tidak menerima doa para penyembah Baal. Tidak bisa, dia tidak Allah yang cemburu. Tetapi kalau penyembah dia yang mendoakan betul, dia tidak melihat paras, tidak melihat ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya cuma mau sampaikan saja sebagai Ya, umat sampaikanlah, aku diam ya. Silakan. Ya, sebagai umat Kristen ingat ya, Kristen ya. Yohanes 13 ayat 34 hukum kasih. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 Allah adalah kasih. Jadi kalau Anda mau milih-milih kasih terserah. Anda mau dengar di Yohanes terserah. Yang penting saya mengajarkan kasih. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menyakiti Anda. Saling mengasihi. Saya nggak memilih kasih, kita berdoa untuk siapapun, terserah. Itu nanti Tuhan yang menjawab doa. Siapa yang berbuat dosa, nanti Tuhan yang tegur. Jadi Tuhan tidak melarang kita untuk pergi berdoa. Tidak ada. Jadi Alkitab juga tidak ada bilang Tuhan melarang kita berdoa orang penyembah Baal, atau tidak ada juga dalam Alkitab bilang kita boleh menyembah berdoa untuk orang yang tidak mengenal Yesus, tapi Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita manusia semua karena serupa dan segambar. Terserah pemirsa netizen saja yang menilai karena Pak Bomom intinya mengajar saling kasih mengasihi. Terserah dan Anda. Silakan like. Oke, terima kasih Pak Bom. Gitu saja. Ya, itu saja sudah. Oke, terima kasih banyak terima ya. kasih. Oke. Ya, selamat sore. Oke. Yup. Oke, teman-teman sudah saksikan ya. Memang si Rudy ini udahlah mutar-mutar aja ya, suka-suka dia lah. Ya. Padahal dia sendiri adalah penyembah apapun kita nggak tahu ya. Teman-teman tahu sendirilah Rudy ini entah nyembah apapun saya nggak tahu karena pemahamannya beda juga sama Pak Bom, beda juga sama Kristen yang lain gitu. Jadi sebenarnya apakah mereka menyembah Tuhan yang sama? Saya juga bingung gitu kan. Buktinya pandangan mereka berbeda, pengajaran mereka berbeda. Artinya sumber mereka juga berbeda gitu kan. Yang dari atas Tuhan mereka berbeda, ngasih pengajarannya berbeda. Jadi ya saya nggak tahu pengikut Hubal ini siapa ya.
Apakah dia lagi bermaksud mengatakan bahwa dirinya sendirilah pengikut Hubal? Kadang-kadang orang gitu, dia nunjuk orang lain nggak sadar bahwa yang lakukan itu semua dia sendiri gitu. Ya, jadi penyembah Hubal ini siapa? Harusnya cobalah bercermin. Kadang Rudy ini nggak ada cermin sih. Ya, kurasa kurang cermin di rumahnya. Mungkin nanti kalau dia punya rumah anak terong sudah siap, kita kirimkan inilah cermin kasih dia ya, biar dia sadar bahwa dia ini nggak sadar bahwa dirinya itulah yang paling kacau gitu. Ya, dia sendiri penyembah dewa-dewa, ya, entah apa-apalah kelakuan si manusia satu ini. Ya udah nanti kita akan sumbangkan cermin yang besar lah khusus untuk si Wak Labu ini ya, Wak Labu ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga video kedua orang ini bisa menghibur ya, bisa menghibur kita semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.